Kuasa-Mu nyata di hidupku, kuasa-Mu nyata di hidupku, kuasa-Mu nyata di hidupku.
Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami memanggil-Mu Allah Tritunggal. Seluruh alam dan cakrawala sujud hormat pada Pencipta, kami memuji-Mu Allah yang hidup. Langit dan bumi pun menceritakan kemuliaan-Mu yang sungguh tak terkira. Dari generasi ke generasi berseru memuliakan nama-Mu. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan, kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan, Kau berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Cakrawala sujud hormat pada Pencipta, kami memuji-Mu Allah yang hidup. Langit dan bumi pun menceritakan kemuliaan-Mu yang sungguh tak terkira. Dari generasi ke generasi berseru memuliakan nama-Mu. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan, kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan, Kau berkuasa kekal untuk selama-lama. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan, kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan, Kau berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi pun menceritakan kemuliaan-Mu yang sungguh tak terkira. Dari generasi ke generasi berseru memuliakan nama-Mu. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan, kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan, Kau berkuasa kekal untuk selama-lama. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan, kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan, Kau berkuasa kekal untuk selama-lamanya.
Shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ada kuasa di dalam kuasa. Ada kuasa dalam Tuhan. Ada kuasa yang mengalir dalam setiap rumah-rumah pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dan kita siap untuk menyembah Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan atas segala kehidupan setiap kami. Dan kami tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya Tuhan, Engkau sudah kerjakan lunas di atas kayu salib. Sehingga kami boleh bersorak sore pagi hari ini. Karena kami memiliki Allah kami yang hidup. Maka akan kami angkat segala pujian. Pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat segala pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan. Semua yang kau sediakan bagiku, segala kekuatan dalam hidupku pun terganti Mari katakan. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Dan kami akan sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat Dunia bergema. Haleluya. Sama-sama ya, katakan. Lebih dahsyat lagi. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran. Come on. Kami akan sorak terhebat, Amin. bahwa kau Raja berkuasa. Dia berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, Dunia bergema. Haleluya. Yesus Tuhan selamanya. Sungguh kau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau telah menjamin setiap kehidupan kami. Mari sama-sama kita katakan. Lebih dahsyat lagi. Kami akan sorak terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Setiap kita diberkati Tuhan, amin. Dan berkat itu sudah turun dalam hidup kita. Katakan kiri kananmu, hei, engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi kita. Dia Allah yang sanggup, amin, segalanya dan anugerahnya, oh, siap ya, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes. Thank you Lord Jesus. Anugerah Tuhan bagiku. Oh, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dia Allah yang sempurna, anugerah Tuhan bagiku. Bersorak-sorai hai orang pilihannya, engkau diberkati Tuhan pagi ini. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera melimpah-limpah. Oh haleluya. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih dahsyat lagi, come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Katakan dengan iman. Haleluya. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Roh Kudus, Kau ada di tempat ini, Kau ada di rumah-rumah kami. Kau menghampiri kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kekuatan,
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terus rasakan hadirat Allah pagi ini menjamah setiap kita. Oh haleluya. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadiratku. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari setiap keluarga rasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang
menebus kami dari maut. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari setiap umat Tuhan alami kuasa Tuhan pagi ini. Alami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Alami kuasa Tuhan dalam keluargamu. Alami kuasa Tuhan dalam pekerjaanmu. Alami kuasa Tuhan dalam kesehatanmu. Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi bangkit berdiri, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Bapa, kemenangan-Mu Tuhan terjadi di kehidupan kami. Kemenangan-Mu ada di rumah-rumah kami hari ini. Ketika kami bersama-sama beribadah Tuhan, hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Maka kami bersyukur kami tidak akan kehilangan kuasa ibadah yang penuh dengan berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Kami semua kembali mengandalkan Engkau dan hanya memang bisa mengandalkan Engkau saja Tuhan. Itu yang kami putuskan untuk kami lakukan di rumah-rumah kami bersama dengan keluarga kami. Dan kini Tuhan, berbicaralah daripada bagian firman-Mu yang sudah Kau tanamkan dalam hidup hamba-Mu, agar Tuhan isi hati-Mu yang tersampaikan dengan kemurnian, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan pada akhirnya memberkati roh, jiwa, dan tubuh kami. Berbicaralah Tuhan pada hari ini, sebab kami ini siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kami berkata, amin. Tuhan berkati, dan silakan duduk dimanapun Anda berada. Selamat pagi, shalom, damai sejahtera Tuhan pasti ada di dalam hidup kita. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah segala situasi yang kita alami secara khusus, Tuhan tetap memelihara hidup Anda dan hidup saya. Nah, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang kami ingin sampaikan kembali kepada jemaat Tuhan, keluarga besar Bethel Area yang terkasih. Yang pertama saudara sekalian, bahwa kita masih melanjutkan untuk meniadakan setiap kegiatan-kegiatan perkumpulan ibadah dari tanggal 27 sampai tanggal 2 Mei yang akan datang saudara sekalian. Kita masih terus bersepakat dengan pemerintah kita dan kita menunggu sampai ada instruksi yang jelas di mana kita bisa berkumpul, barulah kita akan berkumpul. Yang kedua saudara sekalian, bahwa kita akan melanjutkan untuk doa-doa kita dalam doa rendaman profetis, yaitu Repro Online, yang akan nanti diadakan kembali pada hari Jumat tanggal 1 Mei jam 6:30 sampai 7:30 malam, 1 jam saja, yang akan disiarkan atau dipancarkan lewat Facebook kita, YouTube ataupun IG, yang nanti akan kami kembali informasikan kepada keluarga besar Bethel Area dan saudara-saudara yang menyaksikan ini, sehingga Anda di tengah-tengah situasi khusus ini tetap dapat membangun doa bersama untuk menikmati kemurahan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Yang ketiga
juga saudara sekalian kami sampaikan bahwa ibadah tanggal 3 Mei 2020 yang akan datang, ibadah akan tetap dilakukan secara online service 1 kali saja jam 9 pagi dan akan direlay di Radio Elisa 103,9 FM dan biarlah ini jemaat dimanapun bisa menjadi memperhatikan pengumuman ini. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus di rumah-rumah dan seperti luar biasanya roti dan anggur akan disediakan oleh gereja yang akan didistribusikan lewat pengumuman-pengumuman yang Anda dapat perhatikan pada waktu-waktu ke depan. Dan yang keempat, yang paling akhir, saudara-saudara sekalian, bahwa kita keluarga Bethel Area masih terus melayani baik ke dalam gereja ataupun keluar gereja. Dan seperti luar biasanya, jika Anda rindu mendukung lewat pelayanan ini, Anda bisa menabur lewat BCA, kas umum gereja Tuhan di tempat ini, dengan mencatatkan angka 19 di bagian belakang, saudara-saudara sekalian. Sehingga kita bisa mengumpulkannya dan juga melaporkannya lewat warta gereja, sehingga Anda tahu setiap taburan Anda, saudara-saudara sekalian, investasi iman Anda dialirkan kepada perkara-perkara yang tepat. Biarlah kita kiranya bisa menikmati pengertian ini dan biarlah kita boleh menikmati segala kemurahan Tuhan di masa-masa yang ada ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan memberikan sebuah pengertian untuk membagikan firman Tuhan dengan judul sikap kita di masa yang khusus ini. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita diberkati di masa yang khusus atau di masa susah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita seharusnya punya sikap-sikap di masa yang khusus ini atau di masa yang mungkin kita menganggapnya sebagai sebuah masa yang susah. Saudara sekalian, ini masa yang khusus. Pemerintah sampai hari ini memberitahu kepada kita untuk stay at home, ya. Pemerintah sampai hari ini terus memberitahu kepada kita untuk work from home, saudara sekalian. Belajar, bekerja, dan beribadah di rumah-rumah kita. Pemerintah memberitahu bahwa kalau kita terpaksa keluar, kita harus melakukan protokol kesehatan. Kita menggunakan masker, kita lebih banyak mencuci tangan, ya. Kita boleh berbekal hand sanitizer. Kalau pulang kita kemudian saudara mandi dan membersihkan diri sehingga tidak ada kemungkinan kita tertular ataupun menulari saudara. Ini masa-masa khusus dan saudara-saudara sekalian, kita masih diizinkan hidup di masa-masa khusus ini. Oleh karena itu supaya kita terus membangun kehidupan yang tepat di hadapan Tuhan, pagi ini kita akan belajar apa sikap yang harusnya kita punya di masa khusus ini. Tuhan ingatkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Nah, Alkitab berkata demikian. Mari Anda yang di rumah-rumah membaca bersama-sama dengan saya. Kita katakan 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Nah, saudara sekalian, Tuhan ingatkan saya untuk membagikan dari Ibrani 12 ayat yang kelima ini. Sikap-sikap yang seharusnya kita punya di masa yang khusus ini, saudara sekalian. Ingat bahwa masa seperti ini telah terjadi di hidup kita, saudara sekalian, dan kita harus menanganinya dengan tepat sehingga kita bisa terus menikmati kemenangan yang daripada Tuhan di hidup Anda dan hidup saya. Nah, kalau kita belajar lebih jauh, bagaimanakah sikap khusus yang Tuhan mau untuk kita bangun di masa-masa yang khusus juga ini. Ingat bahwa prinsipnya adalah setiap masa khusus membutuhkan sikap atau cara penanganan yang khusus. Nah, mari kita segera melihat dari bagian firman Tuhan apa yang Roh Tuhan ingin ajar kepada hidup Anda dan hidup saya. Di masa khusus ini, perhatikanlah keluarga jemaat yang diberkati Tuhan. Di masa khusus ini, kita perlu belajar membangun sikap yang khusus. Yaitu yang pertama, saudara-saudara sekalian. 1, kita tidak menganggap enteng didikan Tuhan di hidup Anda dan hidup saya. Kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan. Tadi Alkitab Ibrani 12 ayat 5 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Dikatakan saudara-saudara sekalian, ya, hai anak-anak,
ya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kita diingatkan pertama, sikap kita yang penting di masa khusus ini adalah jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Dalam satu bagian terjemahan International Standard Version, bagian ini ditulis, do not think lightly of the Lord's discipline. Saudara sekalian, kalau masa khusus ini sekaligus sedang merupakan sebuah masa disiplin bagi banyak di antara Anda dan saya, kita bilang jangan sampai kita menganggapnya enteng, menganggapnya remeh, saudara-saudara sekalian. Artinya saudara sekalian ya, jangan kita meremehkan adanya didikan Tuhan di masa khusus ini, ya. Karena setiap masa khusus, saudara sekalian, itu adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan hidup Anda dengan satu tujuan yang terpenting adalah mengadakan pendidikan bagi Anda dan bagi saya. Dan itulah sebabnya jangan menganggap enteng, jangan meremehkan didikan Tuhan. Ini bukan berarti kemudian kita menjadi depresi dan tertekan, tetapi di bagian pertama ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya melalui firman-Nya ini ya. Jangan menganggap enteng, jangan meremehkan. Ya, mungkin ada orang-orang yang di tengah masa khusus ini ya berkata demikian, biasalah Pak, semua orang juga mengalami, makanya saya juga mengalami. Saya pernah mendengar di waktu yang lalu ada orang ketika dia mengalami situasi khusus di hidupnya, dia sedang mengalami himpitan dalam hidupnya, dia cuma ngomong begini, ya saya ini hanya melakukan kesalahan saja, jadi sekarang saya menanggung akibat dari kesalahan yang saya lakukan. Seolah-olah itu sesuatu yang light, sesuatu yang enteng, sesuatu yang tanpa makna, sesuatu yang hanya bisa, ya sudah toh dijalani saja, mau apa lagi. Saudara-saudara sekalian, ingat ya, kita harus membedakan antara sikap penuh pengharapan dengan sikap meremehkan. Saudara sekalian, menjaga pengharapan di masa khusus ini penting, tapi jangan sampai kita meremehkan, menganggap pendidikan yang Tuhan izinkan atau situasi yang Tuhan izinkan ini sesuatu yang gampang saja. Karena itu dimanapun Anda berada, keluarga Bethel Area, di rumah-rumah mungkin Anda sedang berada bersama dengan keluargamu, saudara-saudaramu, mari kita saling mengingatkan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masa khusus, pasti Dia sedang coba bicara. Satu kali saya pernah membaca dan diingatkan Tuhan satu bagian di kitab saudara sekalian, di kitab Yeremia, saudara sekalian, di mana Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan pengen bicara kepada kita satu kali, dua kali, tapi kita tidak memperhatikan. Lalu Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi khusus, sakit penyakit, supaya Dia bisa berbicara kepada Anda, kepada saya. Saudara-saudara sekalian, situasi-situasi khusus adalah kadang cara Tuhan meminta perhatian kepada Anda dan saya. Situasi khusus adalah sebuah bel dari Tuhan untuk mengajak kita kembali kepada Dia. Dan bukankah saudara, ini yang sedang kita banyak alami. Hari ini saya percaya banyak orang secara pribadi-pribadi lebih mendekat kepada Tuhan lewat situasi khusus ini. Saudara sekalian, banyak orang sedang mulai memperbaharui hubungan suami istri, keluarganya. Dan banyak orang sedang memperbaharui nilai-nilai dalam hidupnya. Karena itu, biarlah di masa ini jangan pernah meremehkan didikan Tuhan. Sebaliknya saudara sekalian, selanjutnya Tuhan mengingatkan sikap khusus yang harus kita punya di masa ini. Sikap seperti apakah? Yang kedua, sikap jangan sampai putus asa. Dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 tadi saya bacakan buat Anda, dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai putus asa ketika kita diizinkan oleh Tuhan. Alkitab sekali lagi berkata, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dalam International Standard Version bagian ini ditulis ya, or give up when you are corrected by Him. Jangan sampai kamu menyerah waktu Tuhan sedang mengkoreksi hidupmu. Ya, sewaktu Tuhan sedang mencoba mendisiplin hidupmu. Saudara sekalian, saya senang membagikan beberapa versi Alkitab supaya kita punya pemahaman yang penuh. Dalam Alkitab The Message
Alkitab bagian firman Tuhan ini ditulis, my dear child, don't shrug off God's discipline. Jangan menganggap remeh pendidikan Tuhan, ya. Tapi juga but don't be crushed by it either. Jangan sampai remuk gara-gara disiplin yang Tuhan sedang izinkan ini. Artinya saudara sekalian, pagi ini atau hari ini kita diingatkan sikap kedua yang perlu Anda dan saya punya di tengah-tengah situasi khusus ini. Sekali lagi saya ucapkan situasi khusus. Tuhan bilang jangan putus asa, jangan sampai menyerah, jangan sampai hancur. Karena disiplin yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Saya diingatkan sebuah lagu yang berkata bahwa ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi sembah Tuhan, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara sekalian, lewat situasi khusus yang merupakan pendidikan bagi hidup Anda dan kehidupan saya, yang mungkin bisa bahkan seolah-olah seperti kesusahan yang besar bagi hidup Anda dan saya mau memberitahu Tuhan sedang coba bicara pada kita. Jangan putus asa, jangan menyerah nak, bahkan jangan sampai hancur, karena ini adalah sebuah situasi khusus yang sedang diizinkan Tuhan terjadi. Nah saudara sekalian, ini sesuatu yang sederhana dari Ibrani 12 ayat 5. Tadi dikatakan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan, tapi juga jangan putus asa kalau Tuhan mengingatkan. Nah, lalu saudara sekalian, saya percaya agar kita bisa menjaga keseimbangan di antara kedua sikap ini, saudara sekalian, tidak menganggap enteng, tetapi juga tidak putus asa, ya, tetap berani di situasi yang ada, tetapi juga penuh hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa seimbang dengan sikap-sikap kita dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya ada hal ketiga yang perlu kita bangun sebagai sikap kita di masa yang khusus ini. Apakah itu, saudara sekalian? Sikap khusus di masa yang khusus ini adalah kita perlu kembali belajar memahami cara kerja Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan putus asa, tapi yang ketiga, belajar pahami cara kerja Tuhan. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 5 firman Tuhan mengajar kepada saya dan Anda. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Kalimat sudah lupakah kamu akan nasihat itu merupakan sebuah petunjuk. Coba ingat-ingat lagi cara kerja Tuhan. Coba pahami lagi cara kerja Tuhan dalam hidupmu dan kehidupanku. Sehingga kita punya sikap-sikap khusus yang tepat di tengah-tengah situasi khusus ini. Saudara sekalian, saya percaya kalau kita bisa lebih memahami cara kerja Tuhan, kita tidak akan kecewa kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Kalau kita bisa memahami cara kerja Tuhan, kita tidak akan kehilangan, saudara, hal-hal indah dan penting di tengah-tengah situasi yang ada, yang secara khusus Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Karena itu mari kita lihat beberapa hal yang harusnya kita pahami. Ada 3 hal yang harus kita pahami, saudara sekalian, pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, pahamilah kata Ibrani pasal 12 ayat pertama. Kita semua itu ada dalam perlombaan iman. Kita semua ada dalam perlombaan iman. Pahamilah ini dulu, saudara, supaya kita bisa membangun sikap khusus yang tepat di situasi khusus ini. Alkitab Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata bahwa karena kita mempunyai banyak saksi,
Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan ayat warna kuning, mari kita baca bersama, katakan 2, 3. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab bilang kita semua dalam perlombaan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab bilang kita semua sedang ada, saudara, dalam situasi perlombaan iman. Dan dalam situasi itu kita punya banyak saksi. Nah, dengarkan sekali lagi sharing saya. Apa yang dimaksud dengan banyak saksi? Bagaikan awan mengelilingi kita. Ini bicara tentang tokoh-tokoh iman yang ada di Ibrani 11. Kalau Anda baca Ibrani 11, itu bicara tentang tokoh-tokoh iman yang menyaksikan pertandingan Anda dan saya semua hari ini di masa khusus ini. Yang lain lagi, banyak saksi itu artinya orang-orang yang kita cintai yang meninggal dalam Tuhan. Bagi saya itu adalah ayah dan ibu saya yang sudah meninggal. Saya percaya hari ini mereka sedang melihat kepada saya dan berkata, ayo Gideon, kamu bisa menyelesaikan pertandingan iman ini. Bagi Anda yang lain adalah itu berarti keluargamu, ayah, ibumu, kakakmu, adikmu mungkin yang sudah meninggal dalam Tuhan sekarang menjadi saksi, saudara, mengelilingi kita, sedang mengatakan, ayo kamu bisa. Dan saudara sekalian, apa yang bisa kita selesaikan? Kita bisa menyelesaikan perlombaan dengan tekun, ya, seperti yang diwajibkan bagi kita. Ini artinya saudara sekalian, mari kita ucapkan syukur atasnya, karena sampai hari ini kita masih diberikan sebuah kesempatan oleh Tuhan. Bukankah sebuah lagu mengingatkan kita dengan indah? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, saudara sekalian, kita masih dikasih kesempatan dalam perlombaan iman ini. Sekaligus kita tahu bahwa ini bukan perlombaan iman yang menghancurkan kita, tapi ini sebuah kesempatan menyelesaikan pertandingan dengan tekun dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang kedua, saudara, hal yang harus kita pahami sehingga akan menolong kita, saudara, bersikap tepat di tengah-tengah situasi khusus ini adalah bahwa kita harus memahami dalam perlombaan iman itu, mata kita harus tertuju sama Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus, kata Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan, marilah kita melakukan perlombaan iman tadi, ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara sekalian, agar kita bisa membangun sikap yang tepat di masa khusus ini, kita harus paham perlombaan iman ini yang kedua harus dikerjakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus jadi fokus, Yesus jadi arah, Yesus jadi teladan, bahkan Yesus menjadi teladan, menjadi andalan bagi hidup Anda dan hidup saya. Itulah sebabnya mungkin beberapa minggu ini Anda mendengarkan terus lagu ini. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan bersama, Yesus. Saudara sekalian, lakukan perlombaan iman ini dengan mata tertuju pada Yesus. Yesus jadi fokus, Yesus jadi arah, Yesus jadi teladan, bahkan Yesus jadi satu-satunya andalan di masa khusus ini. Oh, saudara-saudara sekalian, Anda dan saya akan melihat bagaimana masa khusus ini akan sangat menguji iman Anda dan iman saya, sehingga akan membuktikan siapa yang Anda andalkan di hidup Anda. Ketika tadinya Anda mungkin telah mengandalkan perusahaan Anda, ternyata sekarang perusahaan Anda sudah tutup. Siapa yang akan kau andalkan? Ketika Anda biasanya mengandalkan saudaramu yang cukup kaya, yang selama ini telah mensupport kehidupanmu, dan sekarang saudara itu sendiri sedang terpuruk dengan bisnis dan usahanya di masa khusus ini. Siapa yang akan menjadi andalanmu?
Saudara sekalian, saya berdoa Anda menemukan andalan yang tepat dan benar. Namanya adalah Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita paham kita sedang menjalani perlombaan iman, dan perlombaan iman kita harus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bahkan Ibrani Alkitab mengingatkan kepada kita untuk mengingat Yesus dalam situasi hidup kita. Seperti kata Ibrani 12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara sekalian, perlombaan iman ini tentu tidak pernah mudah. Situasi khusus ini saya mau berkata memang tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan Yesus sedang coba bicara kepada Anda dan saya secara pribadi. Jangan lemah, jangan putus asa, tetap kuat, jangan anggap enteng, jangan putus asa, mengalami depresi dan tekanan. Dan bagaimanakah caranya supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa? Ingat lagi Dia. Nanti selesai ibadah ini saya mendorong setiap Anda masuk ke kamar-kamar Anda, mungkin secara pribadi atau mungkin bersama istri, suami dan anak Anda. Sebelum Anda berdoa, mengingat kembali tentang Yesus yang telah terpaku di kayu salib bagi Anda dan saya, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, tetap menjalani dengan setia situasi khusus dalam hidupnya, saudara-saudara sekalian. Dan biarlah ingatan akan Yesus, perenungan akan Yesus kembali menguatkan Anda dan menguatkan saya. Yang paling akhir, hal ketiga, bagian C yang saya percaya Anda dan saya harus pahami sesuai petunjuk firman Tuhan hari ini, agar kita, saudara sekalian, bisa punya sikap yang tepat, ya, tidak menganggap enteng, tetapi saudara sekalian juga tidak putus asa. Maka kita belajar perkara ketiga adalah kebenaran firman Tuhan berkata, kita anak terkasihnya Tuhan. Ini yang harus Anda pahami, saudara sekalian, paham. Kita anak terkasihnya Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan, saudara sekalian, karena Tuhan menghajar, atau kita baca bersama-sama yang ada di rumah, katakan 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara sekalian, kepada semua orang yang dikasihinya Tuhan, saudara sekalian melakukan ini, menghajar orang yang dikasihi, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Situasi COVID-19 ini memang menimpa seluruh dunia. Dan ini sebetulnya sekali lagi adalah wujud kasih Tuhan, memanggil semua datang kembali kepada Dia. Memanggil semua orang dari berbagai macam lapisan masyarakat, suku, agama apapun untuk datang cari Tuhan. Datang cari Tuhan. Nah, khususnya bagi Anda orang-orang percaya, Alkitab bilang bahwa Anda tetap orang yang dikasihinya, Anda orang yang diakuinya sebagai anak. Karena itu saudara sekalian, Dia mengizinkan ini terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara-saudara sekalian, selalulah belajar dan paham bahwa semua masa khusus itu dipakai oleh Tuhan, ya, anak-anaknya yang terkasih. Dipakai oleh Tuhan bagi kita, maksud saya anak-anaknya yang terkasih, untuk saudara membawa pendidikan bagi Anda dan saya. Karena itu di situasi yang khusus ini, saya mengingatkan oleh karena pertolongan Roh Kudus, jangan pernah kehilangan pendidikan atau pengajaran Tuhan dalam masa khusus ini. Ingat, jangan anggap enteng. Biasa, semua orang di dunia juga mengalami masalah, makanya saya mengalami masalah. Nomor 2, jangan putus asa. Tapi yang paling betul, saudara sekalian, belajarlah mencari pendidikan dan pengajaran Tuhan di masa khusus ini. Itulah sebabnya saudara sekalian, saya senang dengan satu lagu ini karena saya telah mengalami masa khusus saya. Saya telah mengalami banyak masa susah pribadi ataupun bersama dengan istri saya. Saudara, di keluarga kami telah mengalami masa susah. 20 tahun lalu kami mengalami masa susah.
18 tahun lalu kami mengalami masa susah. Ada waktu-waktu di mana kami mengalami masa susah, masa khusus, bahkan 2 tahun yang lalu ketika istri saya mengalami operasi besar karena kanker ovarium yang ganas dan diambil seluruh kandungannya beserta kanker yang sebesar kepala bayi, saudara sekalian. Itu masa susah, masa khusus. Setiap masa khusus di sana kami selalu belajar mencari pendidikan Tuhan. Makanya saya senang lagu ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Mencintai yang terjadi. Tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih, ingat itu, garis bawahi, tanda seru. Lalu Anda perlu ngerti, ini yang perlu kita minta. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadi saudara sekalian, di masa khusus jangan sampai kehilangan pendidikan Tuhan. Jangan cuma, waduh susah Pak Gideon, capek Pak Gideon, sampai kapan ini akan berakhir, hai hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan anggap enteng, jangan putus asa, cari pendidikan Tuhan. Dan saya berbagi pada kesempatan hari ini, mencarinya dengan datang pada Tuhan dan menanyakan pertanyaan yang tepat. Sekali lagi, tanyakan pertanyaan yang tepat dengan kalimat awal berkata, apa maksudmu ya Tuhan? Hari ini saudara, saya segera akan mengakhiri sharing firman Tuhan. Tapi saya percaya kalau Anda menangkap firman Tuhan hari ini, Anda mau tidak kehilangan pendidikan atau pengajaran khusus Tuhan di masa ini. Anda tidak hanya sekedar menganggap remeh ataupun putus asa, tapi Anda datang pada Tuhan, Anda berkata, apa maksudmu Tuhan? Saya percaya Anda tidak akan kehilangan segala berkat Tuhan yang sudah ditentukannya bagi hidup Anda, bagi hidup saya. Karena itu saudara sekalian, bangun terus pemahaman dan sikap yang benar kita di masa khusus. Karena itu akan mendatangkan pengertian tentang pendidikan pengajaran Tuhan pada kita. Sehingga kita tidak menjadi kecewa, namun kita bertambah kuat. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati hidup Anda. Amin. Mari kita katakan, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai. Mari doa supaya Tuhan menyentuh segala yang telah terjadi. Tuhan menyentuh hati kita, Tuhan menyentuh hati kita. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Come on. Betapa ku menyadari dalam hidupku, di dalam hidupku ini kau selalu memberi. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Mari di rumah-rumah Anda bangkit berdiri, di rumah-rumah bangkit berdiri dan katakan pada Dia, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang kau membentuk
Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Oh, bagai air mengalir yang tiada. Mari bersyukur. Katakan semua kita yang ada di sini ataupun di rumah, betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang terjadi. Ya, masa khusus ini kami tetap belajar mengasihi dan mencintainya Tuhan. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Terus Anda yang di rumah, arahkan imanmu kepada Yesus. Betapa di dalam hidupku ini, Papa. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari bersyukur bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah, sentuh setiap hati kami Tuhan. Tidak menganggap remeh, tidak putus asa. Kau membentuk bencana. Bapa, katakan Bapa, ajarku mengerti. Roh Kudus, kira habala-bala-bala-bala-bala-lamu Tuhan. Yang tiada pernah berhenti. Keluarga Jemaat Bethel Area yang terkasih dan saudara-saudara semua yang sedang menyaksikan, hari ini Tuhan mengajar kita sikap di masa khusus. Tidak menganggap remeh, tidak putus asa, tapi belajar memahami cara kerja Tuhan. Bahwa kita sedang hidup dalam perlombaan iman. Dan perlombaan iman itu harus dilakukan dengan mata tertuju dan mengingat kepada Tuhan. Dan yang paling penting kita anak-anak terkasih Tuhan, masa khusus adalah sebuah pendidikan. Jangan kehilangan pendidikan dan pengajaran dari Tuhan. Jangan bertambah pahit, jangan takut. Apalagi saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Tuhan sayang dan Tuhan akan pelihara engkau. Di masa ini aku bersyukur Tuhan akan menunjukkan mujizat demi mujizat kepada engkau. Sehingga kau akan tahu siapa Bapa Tuhan yang kau andalkan dalam hidupmu. Tapi hari ini biarlah kita terus membuka hati agar Dia bisa mengajar hatimu dan hatiku. Mari katakan refren dari lagu ini dengan sukacita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Oh, come on. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Tuhan selalu memberi. Tuhan menjaga hidup Anda dan saya. Bagai air mengalir yang tiada Bapa, oh, come on. Bapa, sentuh setiap kami datang padamu Tuhan. Bagai
kedua tangan-Mu, dan hari ini kami memberkati setiap anak Tuhan dengan roh pengertian daripada Tuhan, tidak menganggap remeh, tidak putus asa, tetapi bisa menangkap pendidikan dan pengajaran Tuhan bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga, bagi kehidupan mereka dimanapun. Anugerah dan berkat-Mu lah Bapa yang akan mengerjakan ini. Kami bersyukur dan berkata di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun Tuhan sebulan lebih ini kami telah beribadah online, tapi kami tidak kehilangan Engkau dan tidak kehilangan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kini kami berdoa bagi orang-orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah bilangan umur hidup mereka, bertambah semua yang baik dalam hidup mereka. Engkau tidak meluputkan mereka dari yang baik, tetapi Engkau bahkan menambahkan yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara anak-anak kami yang sedang menjalani masa-masa khusus, pendidikan khusus, dengan situasi belajar yang khusus, kami doa supaya anak-anak kami tidak jenuh, tetapi bisa mendapatkan berkat-berkat terbaik. Dan kami terus mendoakan Salatiga dan pemerintah kami Tuhan, untuk diberikan kemampuan, mengatasi situasi-situasi khusus yang ada. Kami berdoa buat PSBB di beberapa kota yang lain, kami berkati supaya angka penularan COVID-19 segera turun. Kami berkata di dalam nama Yesus. Kami berkati Salatiga, kami berkati Indonesia. Kami akan katakan Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Katakan bersama, katakan 2, 3. Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga mendoakan gereja-gereja dimanapun, yang online ataupun offline. Kami tidak hanya berdoa bagi Bethel Area. Engkau telah mengajar kami tidak boleh egois buat diri kami. Dimanapun gereja-gereja ada, di Salatiga, di kampung-kampung, di seluruh Indonesia, di tempat-tempat di mana mereka mungkin kesulitan mengadakan ibadah online, mereka hanya bisa ibadah offline. Kami percaya hadirat Tuhan juga tetap ada di tempat ini. Kami bersyukur Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi, dan biarlah Tuhan kerinduan kami menjadi berkat ke dalam Bethel Area dan keluar Bethel Area, memuliakan nama-Mu. Biarlah satu nama yang terus ditinggikan, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kini Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Sekali lagi kami mengangkat kedua tangan kami, dan saudara-saudara sekalian, biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus diberikan di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur bersama, kita katakan, bila engkau tidak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setia. Terima kasih Bapa. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu, ya Tuhan. Nyatakan Tuhan, amin, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.